Dan ini kan. Nah, masa sudah sampai 5-10 menit. Jadi kita kasih mula persekutuan mezbah doa pagi ini. Shalom dan selamat pagi semua. Kita sangat bersyukur karena sekali lagi kita dapat bangun dengan napas yang baru, kekuatan yang baru, dengan penyertaan Tuhan. Jadi masa dan tempat ini, mari kita siapkan hati kita ambil saat teduh dengan sejenak. Mari kita berdoa. Sekali lagi Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dan penjagaan-Mu dalam istirahat kami semalam, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan napas yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami sangat percaya karena sepanjang mezbah doa pagi ini dari permulaan, pertengahan sehingga selesai, biar Tuhan sentiasa menjaga kami dan menyertai. Sekiranya ada kuasa-kuasa kejahatan yang selalu membawa kami ke dalam pencobaan, kami semua sini sehat sepikir untuk menghancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami andalkan doa kami ini hanya di dalam nama-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan ataupun menyembah Tuhan dalam Tuhan tak pernah janji. Tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Sekali lagi Tuhan tak pernah janji. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Masa dan tempat ini saya serahkan kepada Lorina. Jadi sekali lagi shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada kekuatan untuk bersama-sama
bersekutu di dalam mezbah doa pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas kasih Engkau dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami dapat bangun dengan nafas yang baru yang Engkau sudah berikan kepada kami. Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami mau belajar akan firman Engkau, biarlah Engkau terus memimpin dari permulaan, pertengahan, sehinggalah selesainya pembelajaran kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi, saudara dan saudari, mari kita sama-sama membuka di dalam Keluaran 15. Dalam Keluaran 15 ayat 25e. Sekali lagi, dalam Keluaran 15 ayat 25e. Jadi dia punya 25e saja. Saya bacakan. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Sekali lagi, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Jadi, begitulah pembacaan di dalam Keluaran 15 ayat 25e. Dan tajuk yang kita akan sama-sama kongsikan pada pagi ini yaitu tindakan iman menghasilkan mukjizat. Nah, saudara dan saudari, hal pertama yang dilakukan umat Israel ketika mereka mendapati air di Mara pahit. Mereka merasakan air di Mara pahit rasanya dan tidak dapat diminum. Dan apabila mereka merasai air itu tidak dapat diminum, mereka mengeluh. Ya, mereka mengeluh dan mereka bersungut-sungut. Nah, begitu pula yang diperbuat banyak orang Kristen ketika merasakan hal-hal pahit dalam hidup, kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang langsung mengeluh dan bersungut-sungut, marah dan memberontak, sehingga tidak dapat berpikir secara normal. Dan itu menyebabkan tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, berbeza yang dilakukan Musa. Kalau di sini berbeza yang dilakukan Musa. Ketika menghadapi masalah, ia tahu apa yang harus dia buat. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam Mazmur 50, Mazmur 50 rangkap 15. Dalam Mazmur 50 rangkap 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, itu adalah seruhan Musa. Nah, Tuhan pun menjawab seruan Musa dengan memberikan jalan keluar untuk masalahnya dengan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Tanpa menunggu lama, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Nah, untuk melihat dan mengalami perkara-perkara ajaib dari Tuhan, perlu sekali kita berdoa. Kita berdoa dan kita berdoa dengan iman. Kita berdoa dengan iman dan bukan hanya kita berdoa dengan iman, tetapi kita berdoa dengan iman dan kita mempraktikkan iman tersebut dengan perbuatan yang nyata. Sebab jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman selalu bekerja sama dengan perbuatan kita. Jadi saudara dan saudari, dalam menghadapi masalah apapun, berhentilah kita bersungut-sungut, berdoalah kepada Tuhan dan bertindaklah dengan iman. Nah, karena sia-sia kita berkata memiliki iman jika perbuatan kita sendiri tidak menunjukkan kita punya iman. Tindakan melemparkan kayu ke dalam air adalah perwujudan iman. Kalau tidak punya iman, mana mungkin Musa mana mungkin Musa mau melakukannya. Nah, bukankah yang dilempar itu hanya kayu biasa? Itu adalah pertanyaan. Tetapi karena Tuhan yang menyediakan, Musa pun dia peka. Musa peka apa yang menjadi maksud Tuhan. Jadi saudara dan saudari, ini bercakap tentang ketaatan. Setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat dan mukjizat. Air yang pahit berubah menjadi manis. Kayu itu tidak berkuasa mengubah air yang pahit menjadi manis, tetapi tindakan iman Musa dan campur tangan Tuhan, itulah yang menghasilkan mukjizat. Jadi sekali lagi, iman adalah pintu gerbang menuju karya Tuhan yang nyata. Jadi sampai di sini sejak renungan kita pada pagi hari ini. Jadi kita terus masuk dalam doa khususlah. Jadi mari kita berdoa bagi firman Tuhan dan doa khusus. Jadi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami ada kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dan kami belajar akan firman Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar tadi kami telah belajar firman Engkau, di mana apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, biarlah apapun pergumulan kami tidak menyelesaikan dengan diri kami sendiri, melainkan kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan apa yang kami lakukan itu Tuhan, berdasarkan iman kami kepada Engkau. Bapa, apapun keadaan kami pada saat ini, kami haruslah sentiasa berdoa dan mengimani Engkau dalam kehidupan kami, supaya kami tidak mengeluh, kami tidak bersungut-sungut, tetapi kami terus mengandalkan Engkau di dalam apapun yang kami lakukan. Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami bersatu dalam doa. Kami ingin berdoa khususnya kesehatan kami. Biarlah Engkau terus
menjaga, memimpin kami setiap apa yang kami lakukan. Biarlah Engkau terus memberi kami kesehatan yang baik, dan jika di antara kami yang sedang tidak sehat dan sakit pada saat ini, biarlah Engkau terus memberkati mereka, biarlah Engkau terus memberi mereka kekuatan, kesembuhan bagi sakit yang mereka alami. Begitu juga Tuhan dengan obat yang mereka makan dan minum, biarlah itu menjadi sumber kekuatan dan kesembuhan bagi sakit yang mereka alami pada saat ini. Dan kami tidak lupa berdoa, khususnya saudara dan saudari kami yang sakit, yaitu mungkin di antara kami yang ada di luar sana yang masih terkena COVID-19, biarlah Engkau terus memberi mereka kekuatan, semangat untuk terus menghadapi segala perawatan, sama ada di dalam rumah ataupun dalam hospital. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau sentiasa menyertai dan melindungi setiap umat Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin juga Tuhan berdoa, khususnya ekonomi anggota jemaat, karena kami tahu pada saat ini, biarlah Engkau terus memberkati setiap usaha yang sudah usahakan selama ini dalam segi dari aspek pertanian, bisnis, dan apapun, biarlah Engkau terus memberkati, dan kami tahu bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam kelaparan, tapi Engkau sentiasa mencukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin juga Tuhan berdoa khususnya pelajar yang tidak lama lagi pulang ke sekolah, biarlah Engkau terus menjaga mereka, biarlah Engkau terus memberkati mereka, supaya mereka dapat belajar dan mereka mempunyai waktu untuk belajar, supaya apa yang mereka lakukan itu Tuhan, itu akan menjadi mereka mendapat putusan yang baik, dan mereka dapat membanggakan keluarga, dan juga terus Engkau dipermuliakan. Tuhan kami Yesus Kristus, dimanapun mereka berada, biarlah Engkau terus memimpin mereka, dan mereka mempunyai persekutuan kepada Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus, kami tidak lupa berdoa khususnya iman kepercayaan kami, karena kami tahu karena kami di setiap kami pada saat ini banyak pergumulan dan juga banyak masalah, sama dalam secara pribadi ataupun secara keluarga ataupun orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah Engkau terus menguatkan kami supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan, tetapi kami terus teguh kepada Engkau. Biarlah kami terus bertumbuh kepada Engkau, supaya iman kami terus teguh dan kuat kepada Engkau, walaupun banyak pergumulan ataupun percobaan, cabaran yang mencoba menjatuhkan iman kami, tetapi oleh karena kami mempunyai Allah yang sentiasa menguatkan kami, yang sentiasa melindungi kami, memelihara kami yakin dan percaya bahwa kami dapat atasi oleh karena pimpinan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, begitu juga Tuhan dengan
persiapan kami pada hari ini, kami datang kepada Engkau. Biarlah Engkau terus memberkati setiap pemimpin dan juga pengkhotbah pada hari ini, supaya mereka terus dalam keadaan yang baik dan mereka dalam keadaan yang baik, dan kami dapat dalam keadaan yang baik. Tuhan kami Yesus Kristus, segala surga ini kami kembalikan dan imani hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jadi kebaktian selesai.